Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa na'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa rzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam hari ini kembali belajar bersama mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, mendalami agama yang kita cintai. Insyaallah pada malam hari ini tema yang saya akan bawakan adalah terkait dengan al-jannah, dengan sifatul jannah, dengan sifat-sifat surga. Karena saya lihat di tampang-tampang calon penghuni surga ini, jadi biar tambah semangat, saya sampaikan sifat-sifat surga dan calon-calon yang menghuninya. Saya banyak orang mengukur kesuksesan pada rumah yang besar, rumah mewah, istri cantik banyak, punya jabatan jadi supervisor, jadi manajer, ya, jadi owner, ya, punya mobil truk 20, ya. Itu semua akan ditinggalkan karena orang paling lama hidup umur 70 sudah nggak bisa menikmati itu seperti tadi itu kenikmatan yang sesaat saja, ya. Tapi saya ingat banyak orang ngejar-ngejar itu siang malam, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, seperti itu. Padahal itu sementara saja, ya. Sementara saja. Kesuksesan yang sejati menurut Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surah Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz." Siapa yang Allah keluarkan, selamatkan dari neraka atau tidak mampir ke neraka dan dimasukkan ke dalam surga, nah itu baru dia sukses, baru dia berhasil. Faqad faz, itu yang pas. Nah ini yang kita jadikan ukuran, ya. Ini ukuran sukses itu manakala kita tidak mampir ke neraka, masuk ke surga bila perlu tanpa hisab. Dan yang menarik, surga yang indah dan lama kekal itu ditentukan dengan peran kita yang sebentar di dunia ini, ya. Taruhlah mungkin kita mulai balik, mulai soleh umur 20, ya, sampai umur 60, 40 tahun menentukan surga, kan? Atau sebaliknya neraka. Makanya jangan salah pilih kita, ya. Harus cerdas, karena 40 tahun itu menentukan kita bahagia atau penderitaan, ya. Nah orang yang cerdas adalah dengan 40 tahun itu meraih kebahagiaan yang sebenarnya kekal selama-lamanya. Itu orang cerdas. Itu menurut kanjeng Nabi SAW, al-kaisu mandana nafsahu mu'adila lima badal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, kemudian mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dan itu ditentukan dengan waktu yang singkat ini. Baik Bapak Ibu, Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
udah nikmati aja ibadah ini gak lama ya, paling lama cuma 40 tahun kita atau 60 tahun ya. Setelah itu selesai, tinggal menikmati hasilnya saja. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang saleh terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menghantarkan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masuk surga karena amal atau karena apa? Kita masuk surga karena iman, karena amal, atau karena rahmat, atau karena pahala? Karena rahmat Allah. Bagus jawabannya. Kita selamat dari neraka karena apa? Karena syafaat, karena amal kita, karena darah biru kita. Kenapa? Rahmat juga. Jadi kita ini semuanya ya akan masuk surga dengan rahmat, bebas dari neraka karena rahmat. Dan kita beribadah supaya Allah mencurahkan rahmat ya. Itu kalau sengaja untuk beribadah untuk kumpulkan pahala bekal supaya bisa menembus surga, nggak ketebus. Karena surga itu sungguh sangat mahal ya, sungguh sangat mahal. Mau dibayar dengan pahala apapun nggak ketebus. Tapi Allah akan berikan surga itu dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hadisnya sangat jelas dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah. Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala la wa la ana illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Muttafaqun Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, seseorang akan dimasukkan ke dalam surga bukan karena pahala, bukan karena amal. Maka sahabat bertanya, apakah engkau termasuk demikian ya Rasulullah? Iya. Aneh pun begitu. Wala ana, saya pun demikian juga. Saya masuk surga bukan karena amal saya sebagai nabi, tapi saya dimasukkan ke dalam surga karena karunia dan rahmat Allah. Gitu ya. Di hadis lain bahkan seseorang bebas dari neraka, selamat dari neraka pun karena rahmat Allah juga. Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sama dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qaribu wa saddidu. Taqarrub terus pada Allah, dekati Allah. Saddidu istiqomah. Wa'lamu, ketahuilah bahwa kalian tidak akan selamat bebas dari neraka dengan amal kalian. Maka sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala anta? Kalau wala ana, sama, aneh pun gitu. Ya, selamat dari neraka bukan karena amal aneh, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada saya, gitu ya. Jadi ngapain kalau gitu kita ibadah? Ngapain kita ibadah? Ngapain kita sholat? Timbul balik supaya mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Seberapa luaskah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa rahmat? Kalau di komplek ada berapa rahmat? Ada Pak Rahmat? Ada Pak Rahmat, Bu Rahmat. Rahmat Allah itu sungguh sangat luas ya. Hadis tentang rahmat dari Bukhari ya. Riwayat Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya innallaha dari ini ya, alhamdulillah. Kok tambah merdu soalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menciptakan rahmat di hari penciptaannya itu 100 bagian, ya. Jadi Allah mencetak rahmat itu 100, ya. Dari 100 ini disimpan 99, satu dikeluarin. Ibarat bapak bikin bakso 100 bakso, ya. 99 bakso taruh di kulkas, satu dibagi. Gitu ya. Nah, satu rahmat ini dibagi-bagi, yang sekarang kita dapatkan rahmat semua ini, itu baru satu rahmat Allah. Satu rahmat itu yang dibagi untuk seluruh dunia, untuk manusia, untuk malaikat, ya, untuk jin, ya, untuk binatang, untuk tumbuhan, untuk langit, untuk bumi. Ini baru satu rahmat. Dan dengan satu rahmat itu, ya, anak singa nggak dimakan sama singa, ya. Gitu. Anak muda, bayi muda nggak keinjek oleh ibunya. Gitu. Dengan rahmat itu juga menurunkan hujan, kita dapat rezeki. Itu baru satu, ya. Manusia sudah saling berkasih sayang, ya. Saling bercinta kasih sehingga punya anak banyak. Nah itu karena satu rahmat itu, ya. Masya Allah. Baru satu. Nah yang 99 masih disimpan. Itu nanti dibagikan di akhirat, gitu ya. Diantaranya adalah dengan yang simpanan itu nanti akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Wa arsala bi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Yang Allah lepas bagikan untuk seluruh makhluk semuanya satu. Ini yang disimpan 99. Nah nanti orang kafir waktu di akhirat, ya, padahal waktu dunia nggak percaya adanya Allah, adanya surga. Tapi karena ketika melihat Allah rahmatnya banyak, sampai-sampai orang kafir pun berharap masuk surga. Ya, ternyata rahmat Allah banyak banget, sampai orang kafir pun berharap masuk surga. Gitu. Dan seandainya orang beriman juga tahu bahwa Allah punya kemurkaan, lawan dari rahmat adalah murka. Nah, jadi kalau seandainya tahu orang beriman ada murka Allah, biasanya orang beriman juga takut, ya, takut untuk tidak selamat dari azab neraka, karena Allah udah rahmat, gitu. Hadis ini menunjukkan bahwa, ya, Allah punya rahmat yang banyak, jadi juga punya murka. Bagi kita orang beriman, selain kita mengharapkan rahmat Allah yang besar itu, tapi kita juga harus takut akan murkanya Allah, ya, karena kalau Allah sudah murka, nanti akan dimasukkan ke sel. Nama selnya apa? Jahannam. Ahlul jannah isruna wa mi'ah sifin. Ya, nanti setelah hari hisab, ya, udah kelompokkan, ini penghuni surga, ini penghuni neraka, ini yang di tengah-tengah asal al-araf, ya. Nanti orang-orang yang penghuni neraka digiring masuk ke neraka semuanya, ya, nggak perlu melewati siratal mustaqim itu hanya untuk orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah orang-orang yang kafir itu langsung digiring ke jahanam, nggak lewat sirat. Tapi orang munafik itu lewat sirat. Nah orang-orang yang ahli surga itu kumpulkan, itu semuanya ada 120 baris. Ada 120 baris. Kata Rasul SAW, dari 120 baris itu yang 80 baris umat Islam, yang 40 baris non Islam. Jadi kita harus optimis, ya, karena sekarang kenyataannya dunia saat ini banyakkan Islam atau noni, ya, banyakkan noni sekarang. Tapi ternyata jatah di surga untuk noni sedikit. Maksud noni itu ini, ya, noni itu maksudnya masuk umat Rasulullah SAW tuh kayak umpamanya Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, Ibrahim, Nuh, itu 40 baris.
40 baris ya. Tapi untuk kita umat Islam sendiri, umat Islam, maksudnya umat Rasul SAW itu 80 baris. 80 baris. Jadi banyak kita jatahnya. Sekarang ini kita minoritas kan. Tapi nanti surganya paling banyak. Jadi insyaallah rahmat Allah akan banyak diberikan kepada kita insyaallah ya. Wa arba'una min sa'il umam. Ya. Sifat surga ada di Quran maupun ada dalam hadis. Dalam Quran, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ya, saat manusia nafs itu jiwa itu nggak tahu seberapa hebat, seberapa indah yang telah Allah sembunyikan untuk mereka. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seandainya mereka tahu, sungguh sangat luar biasa, terkejut-kejutnya yang Allah persiapkan ayun jazaa bima kanu ya'malun, yang begitu indah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal. Penjelasan dari ayat ini kata Nabi SAW, Allah telah menyediakan kepada hambaku yang soleh ya, masih disembunyikan, yaitu surga, kenikmatan, penuh dengan kenikmatan yang mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dipandang oleh mata. Sekarang Bapak-bapak pernah melihat apa yang paling indah di muka bumi ini? Apa yang paling indah di muka bumi ini? Wanita cantik. Wanita cantik. Sekarang gini, siapa yang paling cantik menurut Ustaz Muhdor? Ya, itu yang belum pernah terlihat oleh mata. Pemandangan yang indah belum pernah dilihat oleh mata. Misalnya jonggol atau puncak, lewat semua. Banyak belum pernah, indahnya belum pernah dilihat oleh mata. Bahkan yang belum pernah terdengar, kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga. Bahkan yang belum pernah dibayangkan oleh hati. Itulah kenikmatan surga. Gak akan sampai, membayangkannya gak akan sampai. Misalkan kita bayangkan yang paling enak adalah durian. Ternyata itu durian gak ada apa-apa nanti di surga. Gitu ya. Kita bayangin paling enak adalah sop buntut. Buntutnya sopong. Ternyata gak ada apa-apanya nanti. Nah sekarang bagaimana dengan luasnya surga ya? Ini masih dari Quran. Kalau Quran yang bicara nggak bakalan salah. Di surah Al-Imran ayat 133, wasari'u, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang arduha, yang luasnya seluas 7 langit 7 bumi. Waidat dimuttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi berapa luas surga? Itu untuk satu orang atau semuanya? Semuanya. Hah? Sok tahu kalian. Sok tahu ya. Nah, orang kan jumlahnya cuma satu begitu. Nah, tapi pendapat beliau ada betulnya. Ada yang berpendapat memang jadi 7 langit 7 bumi ini untuk seluruh orang yang bertakwa atau seluruh penduduk surga. Tapi itu pendapat pertama. Pendapat yang lain enggak, untuk satu orang aja itu. Maksudnya untuk jatah dia dan dayang-dayangnya, istri-istrinya, anak-anaknya gitu loh. Paketnya. Maksud sendiri ya nggak bahagia juga gitu. Paketnya gitu, paketnya. Nanti kita ketemukan hadis ya, ada hadis seperti itu soalnya. Tapi memang pendapat yang pertama memang begitu. Jadi 7 langit 7 bumi ini untuk seluruh para penghuni surga. Tapi yang mengatakan enggak, itu satu orang saja, satu orang. Nah, amalan yang menghantarkan cepat masuk surga apa? Jihad yang pertama, ya. Yaitu orang yang
yang berjihad itu cepat sekali langsung mendapatkan surga. Ya, soalnya tadi ketika ayat ini disampaikan, yang tadi itu 7 langit 7 bumi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud, ada sahabat Nabi namanya Umar bin Al-Humam, ya, Umar bin Al-Humam ikut perangan. Ketika istirahat perang, kan perang ada capeknya, istirahat terus minum makan korma, kan. Lagi itu Nabi cerita, terus mengapa, ya, saya mengapa, karena kan apa? Kalau kalian soleh, berdakwah untuk Allah, berjihad untuk Allah, sampai ke surga 7 langit 7 bumi. Terus ini Umar bin Humam katakan, ya Rasulullah, kalau sekarang saya mati nih di perang ini, saya terbunuh di perang ini, saya di mana? Gitu. Kamu di surga, surga yang tadi disebut itu 7 langit 7 bumi. Iya, katanya. Lagi megang korma, katanya. Ini kalau saya harus menghabiskan 4 korma biji ini, biji korma ini kelamaan ini, dan langsung ditaruh, ambil golok lagi, langsung ikut lanjutin perang. Masya Allah, langsung mau disambut itu surga itu 7 bumi itu. Langsung ternyata Umar bin Humam ini dengan semangat perang karena ingin membayangkan surga tadi itu, dan dia terbunuh. Tadi dia di surga, Masya Allah, ya. Jadi orang berjihad itu cepat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu ada 100 tingkatan surga. Inna fil jannah mi'a darajatin a'adaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi. Allah mempersiapkan 100 tingkatan di surga bagi orang-orang yang berjihad, di mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya itu, satu tingkat dengan satu tingkat berikutnya, jaraknya antara langit dan bumi. Berarti kalau begitu berapa luasnya ini? Kan tadi untuk mujahidin aja ada 100 tingkatan, di mana satu tingkatan jaraknya antara langit dan bumi. Jadi perbandingannya berapa tuh jauhnya? Ya berarti 100 tingkat, 100 langit dan bumi itu luas banget, surga itu luas banget. Ada juga hadis bahwa orang yang menghafal Quran itu juga nanti kedudukannya tergantung ayat yang dihafal. Kalau hafal 10 ayat, dia dapat 10 derajat tingkatan surga. Kalau seluruh Al-Quran ada berapa ayat? 6.000. Nah, berarti untuk yang baca Quran saja, untuk para penghafal Quran aja tingkatannya ada 6.000 sekian tingkatan surga. Jadi luas. Dan banyak Iqra wartaqi warattil kama kunta tawfil di dunia fa inna manzilataka ila akhir ayatin taqra'uha. Ya. Untuk yang mati syahid di sini disebutkan ada di hadis ya, ada 6 keutamaan. Diampuni dari mulai darahnya keluar, ditempatkan di surga, bebas dari siksa kubur, hari kiamat tenang, dikasih mahkota, ya. Kemudian dinikahkan dengan 70 bidadari dan boleh memberi syafaat 70 anggota keluarganya Sahih Tirmizi. Ini masih tentang luasnya surga ya. Hadis tadi saya bicara tentang luasnya surga. Ada satu hadis lagi dari Bukhari, ya, hadis yang ke-6086. Ini hadis menceritakan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka, ya, di penjara di neraka selesai. Setelah selesai dari neraka disuruh masuk ke surga. Berarti orang ini orang yang paling terakhir masuk ke surga. Dari Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inni la'alamu akhiru ahli nar khurujan. Saya tahu betul orang yang terakhir keluar dari neraka, khurujan minna. Dan saya tahu betul seorang laki-laki yang terakhir masuk ke dalam
surga, pastilah ya. Tapi ini muslim nih, orang beriman yang mampir ke neraka ya. Karena kalau orang kafir dia kekal, kalau orang beriman nggak kekal. Nah, dia ada saatnya keluar dari neraka kemudian masuk ke surga. Rajulun yakhruju minan nar kabwan. Laki-laki ini berarti laki-laki ya, bukan mamanya. Karena wazannya pakai rajul. Laki-laki ini keluar dari neraka ngesot. Dia mungkin sudah dihantam sana, dihantam sini, pinggangnya kena, asam uratnya juga kena. Jalannya ngesot. Setelah dari neraka jalannya ngesot. Udah keluar, baru Allah tawarin, itu udah bebas dari neraka. Sekarang izhab, pergi, fadkhul al-jannah, masuk kamu sekarang ke surga. Nah, akhirnya laki-laki ini dia fayatiha, mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi, cuma lagi jalan menuju surga, dia terhayalkan, dia membayangkan surga penuh. Karena dia sadar dia yang paling terakhir. Karena dia udah penuh habis, akhir balik dia kan, balik. Pas balik ketemu Allah, farji'u, loh, nanti kok pulang? Ya Rabb, wajadtuha mal'ah. Ya Allah, penuh, wis penuh. dia apa? Nggak yakin dia. Akhirnya Allah bilang, itu udah sampai belum? Udah pergi semua. Ishak udah pergi. Ayo pergi lagi dia. Pergi ke surga sana. Terangkat lagi dia yang kedua. Di tengah jalan ngayal lagi. Ya pokoknya paling buncit. Mana ada kabel udah habis kali, udah gak kebagian apa-apa saya. Terbayang lagi penuh anha mal'ah. Akhirnya dia balik lagi. Penuh dah, pulang aja dah. Pulang lagi, ketemu apa lagi? Bertanya, saya kalau ya Rabb, laporan, ya Allah, penuh. Dia lapor sendiri, ya Rabb, wajah Tuhan malah penuh. Allah dipalin, bayangul, ini udah sampai belum? Iya, izhab, pergi sana. Nah, pas yang ketiga kali berita ini, Allah katakan, kamu mau tahu jatahmu di surga? Jatahmu di surga, fa inna laka mislat dunya wa asyra amsalha. Jatahmu di surga ini seluas dunia plus 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi berapa? 11 kali dunia luasnya itu. Tapi dasarnya orangnya ya percaya nggak dia? Nggak percaya. Akhirnya dia malah begini ngomong sama Allah, taskharu minni, kok malah ngejek saya sih? Allah digituin. Kok malah ngejek saya? Tadhakum ini malah kau tertawakan saya. Engkau kan Allah, kok kau tertawain saya katanya. Ya, ini bocah kagak percaya banget. Udah pergi sana, pokoknya kamu ke sana sudah dapat surga seluas 11 kali lipat gitu. Ya, akhirnya dia datanglah ke surga itu. Anehnya ketika sudah masuk ke dalam surga, apa dia merasakan? Semua orang merugi kecuali saya. Saya orang paling beruntung. Saya dapat berapa? Dapat 11 luasnya dunia. Yang lain apaan itu? Gitu. Saya lah orang yang paling beruntung. Maka Nabi ketika menyampaikan hadis ini, Nabi tertawa sampai gigi geramnya kelihatan gitu. Ini orang bahlul masuk surga. Orang ngeyel masuk surga. Iya. Orang masuk surga. Dia merasa paling bahagia. Saya orang paling beruntung ini. Bahagia dan paling beruntung. Padahal dia orang yang paling terakhir. Tuh, orang yang terakhir saja dapat 11 kali dunia luasnya. Mau yang ini? Mau yang dapat 10 kali lipat? 11 kali lipat mau? Mau dikasih surga?
banget ya. Pede banget. Baguslah percaya banget. Sekarang itu tadi kan orang yang paling terakhir. Nah, siapa orang yang pertama kali masuk surga? Hah? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Hadisnya dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fa yaqul al-khazin man anta?" Fa aqul Muhammad. Fa yaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Masya Allah. Memang surga enggak akan terbuka kecuali Nabi SAW yang membuka. Jadi nanti Nabi datang ke pintu surga di hari kiamat, tiba-tiba itu penjaga surga, security gitu ya, Pak Satpam. Dia, "Man anta?" Nabi ditanya, berarti dia gak kenal Nabi dia. Ya, malaikatnya, "Man anta? Kamu siapa?" "Saya Muhammad." "Oh, kalau begitu ini gerbang gak boleh dibuka ya, kecuali karena engkau yang memerintahkan. Gerbang ini gak boleh dibuka kecuali engkau yang membukanya." Masya Allah. Jadi Nabi yang pertama kali masuk adalah surga. Hadis Muslim 507. Nah, lalu yang berikutnya, ya kan? Ya, yang akan pertama kali masuk surga umat siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang terakhir. Dan jumlahnya mungkin sedikit dibanding yang lain. Bisa jadi saat ini ya. Tapi kalau untuk digandeng dengan beberapa generasi kita paling banyak ya. Jadi itu beberapa generasi kita paling banyak. Terus di antara umat Nabi yang paling duluan masuk surga yang mana? Siapa? Orang miskin. Orang miskin kata Nabi masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Mau masuk surga dulu kan? Nah, sudah dimati aja sekarang. Sepion kiri. Kalau masuk surga duluan. Kenapa kalau orang kaya masuknya belakangan? Bisa pakai, bisa putut. Nah, sebagian bisa putut, bisa HP, ya, bisa bensin. Masya Allah. Ya, belum ngambil sana, ngambil sini, banyak hisapnya. Ya. Hah? Iya, aku miskin. Saya miskin jadi udah. Tapi kalau bisa gini, memang orang miskin itu masuk surganya duluan, 500 tahun lebih dulu. Tapi bisa jadi orang kaya yang masuk belakangan. Ketika sudah masuk ke dalam surga langsung langsung tinggi ininya apa ya? Posisi derajatnya. Kok bisa? Banyak amalnya. Yang penting kalau dihisap lurus, ya kan? Udah istri 1 lulus, istri 2 lulus, istri 3 lulus, kan nggak banyak hisap, nggak banyak tanya. Terus jadi kepala RT lulus, kepala RW lulus, kepala desa lulus, ya kan? Jadi manajer lulus, masuk lulus semua. Sedekah lulus, ikhlas, imbang lulus, jadi pengurus lulus, wah banyak sekali ya. Udah langsung jadi pahala semua, jadi Masya Allah. Jadi saja derajatnya banyak amal solehnya, banyak berbakti pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah muliakan bisa jadi. Gitu. Memang dia orang Islam lebih dulu masuk karena memang dihisap sedikit, orang miskin nggak ada yang cepat hisapnya karena nggak hartanya dikit cepat masuknya. Tapi masalahnya 500 tahun itu sama dengan setengah hari, itu bedanya setengah hari. Karena 1 hari di surga sama dengan 1000 tahun. Bedanya cuma setengah hari. Ya kan? Itu kata Al-Quran kan, Inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimman ta'udun. Sesungguhnya hitungan 1 hari di surga itu di akhirat itu 1000 tahun. Nah kalau orang miskin masuk surga 500 tahun berarti kan setengah hari. Iya. Setengah hari berikutnya baru giliran panjenengan insyaallah.
Nah sekarang surga yang paling top namanya surga apa? Firdaus. Ya, kenapa? Karena dia paling tinggi. Ya, kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullah al-jannah is'al firdaus." Kalian kalau minta surga yang serius, jangan cecek. Yang penting masuk surga, mintalah, berdoalah, minta surga firdaus. Kenapa? A'lal jannah, paling tinggi surga itu, dan posisinya di tengah. Posisinya di tengah-tengah, gitu kan. Ya, ibarat di Indonesia yang paling tengahnya Jakarta, gitu ya. Dia punya rumah mewah tapi di Papua. Nah, tapi kan keren kalau di Firdaus di Jakarta, rumah mewah tapi di Jakarta gitu. Jadi surga Firdaus paling tinggi, paling tengah. Nah, surga Firdaus ini yang paling top diberikan untuk siapa? Bukan. Ternyata bukan untuk para nabi, para rasul. Ini tampang-tampang antum ini nih, ya. Insya Allah saya bacakan. Insya Allah kita semuanya. Itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Di ayat 11-nya alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Ayat 1 sampai ayat 9 itu ciri-ciri orang yang akan dapat surga Firdaus. Ada 6. Nah, di ayat yang 11-nya mereka itu yang 6 golongan itu akan mewarisi surga Firdaus. Bahasanya menarik, pakai warisan. Mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Kok menggunakan kata waris? Kenapa? Gak ada yang masuk dulu. Kok nggak mengatakan mendapatkan atau memperoleh? Tapi bagian waris kenapa? Gini, kalau warisan capek nggak dapatnya? Enggak. Apalagi bapaknya sugih. Nah, ya, bapaknya orang kaya. Kalau bapaknya orang kaya, jadi kalau mancing rokok jadi ahli waris, ada yang bisa mengganggu bukan kan? Nggak bisa. Mau dibawa kemana pun, kemana anak kandung kok? Nggak mungkin nggak dapat. Jadi gitu kan? Itu namanya ahli waris, nggak ada yang ganggu bukan. Itu kalau bapak sudah jadi ahli waris surga, nggak ada yang bisa menggeser. Oh, bahasanya pakai waris itu, masya Allah ya. Jadi nggak ada yang bisa menggeser, nggak akan bisa menggeser apa jatah saudara-saudara yang menggeser. Bahasanya yarisuna firdaus. Begitu. Seperti kalau bapak sudah apalagi ada laki-laki, nggak bisa digeser, masih dapat. Bagaimanapun dibawa kemanapun pengadilan masih dapat. Gitu ya. Nah yang ketiga kata waris. Ya, itu karena bisa jadi kalau waris itu bisa nambah atau bisa berkurang kan, ya kan, bisa dapat tambahan jatah kan. Ternyata misalnya punya anak 4, ya, yang mestinya 4-nya dapat semua, tapi karena 2 meninggal dibagi ke berapa orang? 2 kan, ya kan? Misalkan bapak ibu bapaknya meninggal, anaknya 4, ternyata tinggal 2 yang didapat cuma 2 aja. Apalagi yang meninggal itu gak ada anak lagi kan, sudah lari ke 2 orang itu. Begitu juga surga Firdaus. Karena kata Nabi SAW, setiap orang yang lahir ke muka bumi, Allah sudah kaplingkan nerakanya atau surganya. Sekali lagi, siapapun yang lahir ke muka bumi ini sudah Allah tentukan jatah kapling di neraka, kapling di surga. Suatu motor sudah ada kapling di neraka ya. Tapi ada juga kapling di surga. Sampai begitu. Ada kapling di surga, ada kapling di sama orang Kristen begitu. Ada kapling di surga, kapling di neraka. Ternyata dia menjadi nanti ketika besar jadi orang kafir. Tadi kapling yang di surga kosong nggak? Kosong. Karena kapling itu kosong, nggak ada yang ngambil, dikasihkan kepada antum, diwariskan namanya, diwariskan. Kan sayang tuh, ternyata udah dikapling-kaplingin, banyak yang masuk neraka, kan? Orang-orang kafir, jadi orang kafir semua kan? Kafir, nggak bakalan masuk surga.
Jadi yang tanah-tanah kosong itu, surga yang kosong itu diwariskan pada yang sudah masuk ke surga, ya. Gitu. Kecuali kalau memang dia nanti akan masuk ke surga karena dia orang beriman. Makanya dengan Allah menggunakan kata yarisun, mewaris dan surga itu dahsyat itu. Yang kata ulama itu dahsyat. Nah sekarang siapa 6 golongan yang akan mewaris surga? Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk, ya. Ada khusyuk Pak. Gak ingat, tapi cobain sama istri ngedongkol gitu atau imamnya salam sudah selesai. Tapi khusyuk itu dari awal akhir mengikuti bacaan imam. Apa yang dibaca imam ikuti, baca diri sendiri ikuti, dia menikmati, ya. Dia meresapi, ya. Dia ada rasa khudu, tunduk, taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk. Itu kalau kita bisa dapat itu firdaus. Yang kedua apa? Nah, menjauhi maksiat, hal-hal yang haram. Lagu itu adalah hal yang haram. Apa aja yang haram, jauhi. Apa aja yang dilarang sama agama, jauhi. Gitu, ya. Yang sia-sia apa tuh? Judol, ya. Awas dia, kayak ada tambang-tambang, Tampangnya doang. Judol jangan ikuti, ya. Jangan, ya. Nyopet itu jangan. Nyopet tempat punya orangnya. Pokoknya yang haram-haram ditinggalkan, ya. Terus yang ketiga, bayar zakat mal. Kalau memang sudah sampai di sholat. Kalau disebut zakat mal, orang miskin atau orang kaya? Nah lo, orang kaya dapat terus ternyata, itu kan? Memang masuk terakhir, tapi bisa jadi dapat terus. Itu di ayat yang keberapa tuh punya ayatnya? Waladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang membayar zakat mal, ya. Kalau zakat fitrah bukan itu maksudnya. Yang berikutnya, orang yang menjaga kemaluan kecuali kepada istrinya, ya. Maksudnya nggak zina, ya, nggak zina ataupun nggak ikut grup LGBT, ya. Jangan, ya, jangan dipanggil Mas. Jangan mau, Mas. Apa? Gitu ya, ya. Hati-hati kalau mau dipanggil. Jangan mau dipanggil abang-abang, ya. Itu termasuk dia nggak menjaga kemaluan. Ikut dong Mas, gitu. Jangan mau, itu termasuk yang dilarang, ya. Dilarang itu. Karena illa ala azwajihi wa ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Homo haram, ya. Zina haram, homo haram. Dan yang kelima, memegang amanah. Amanah sebagai apa? Dipegang, dan kalau ada janji ditunaikan. Menjaga amanah dan janjinya ditunaikan, ya. Waladzina bi amanati wa'adihim. Dan yang terakhir, waladzina hum 'ala sholawat. Ini sholat maksudnya 5 sholat. Orang yang menjaga 5 sholat dapat firdaus. Tuh, kan? Gampang kan? Cuma berapa? 6. Tuh, surga yang paling top firdaus di tangan insyaallah. Kalau Allah menerima dan merahmati. Ulangi, yang pertama apa? Khusyuk. Yang kedua, menjauhi yang haram. Yang ketiga, Menjaga zakat mal. Keempat, menjaga kemaluan, ya. Yang kelima, amanah atau janji. Yang keenam, sholat 5 waktu dijaga. Firdaus, ya. Firdaus insyaallah. Kalau sudah dapat tiket Firdaus, boleh nggak mampir ke Darussalam? Boleh.
Mampir ke Aden boleh, ke Naim boleh. Tapi kalau jatahnya ke Naim, ke Aden, nggak bisa masuk ke Firdaus karena dia paling top, paling tinggi. Itu bahasanya. Kita lanjut ya nanti ya bulan depan ya. Nanti karena ini masih banyak ya. Nanti kita akan cerita juga rumah di surga kayak apa ya. Istri di surga kayak apa. Terus kejantanan penghuni laki-laki surga kayak apa? Ada pasti pembahasannya itu ya. Nggak perlu. Terus lewat kalau rumah. Lewat itu. Kata Nabi, kalau seandainya air liurnya bidadari menetes di lautan, di samudra, niscaya berubah asin menjadi manis. Itu baru ilernya. Ilernya bidadari kalau netes, air lautan akan berubah jadi manis. Iku tembe ilere. Urung ikuse. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.